Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innal warahmatullahi hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman dan amma ba'du. Pada diri sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa waktu kita libur. Alhamdulillah hari ini kita bisa mulai lagi, ya. Dan ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Para diri sekalian, kemarin sudah pernah kita bahas tentang kesalahan, yaitu kesalahan janji, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah tahu bagaimana kesalahan janji. Alhamdulillah lumayan. Perdana hari ini ya semuanya. Iya. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang kesalahan yang jali. Yang kesalahan yang jali itu kesalahan yang merubah arti atau makna, ya, dalam Al-Quran. Dan apa hukum lahan jali? Apa hukum kesalahan jali? Ya, lahan jali itu hukumnya haram secara mutlak, ya, karena ia mengubah lafaz Al-Quran. Jadi merubah, ya, lafaz Al-Quran. Dan orang awam atau orang yang jahil, yang dia tidak tahu ilmu, maka dia wajib baginya untuk belajar. Kayak kita ini kan masih awam, maka wajib bagi kita untuk belajar, ya. Sedangkan orang yang tidak sanggup belajar, ya, maka hendaknya membaca bacaan yang sholatnya sah dengannya. Jadi artinya dia memilih bacaan-bacaan yang aman, yang dia bisa, ya, sehingga tidak merubah. Dan dia tidak menjadi imam. Jadi orang-orang yang dia sudah sering salah dalam hal kesalahan jali, maka dia jangan jadi imam, ya. Dan kita sendiri merasa, oh ternyata aku tuh kesalahannya jali, maka jangan maju jadi imam, kecuali memang tidak ada, ya, semuanya sama-sama kesalahan jali dan jangan merasa salahnya lebih sedikit dibanding yang lainnya, ya. Dan tidak menjahar bacaannya di majelis kaum muslimin. Dia ketika dia bermajelis, ketika dia membaca didengar banyak orang, jangan dijaharkan, ya, karena dia sering salah dalam hal jali. Syekh Mahmud Al-Bushari berkata, lahan jali itu haram menurut kesepakatan kaum muslimin. Pelakunya mendapatkan dosa, ya, apabila melakukannya dengan sengaja, ya. Jadi kita sengaja, ya, maka berdosa. Namun jika dilakukan karena lupa atau karena dia tidak tahu, maka itu pun tidak haram karena dia tidak tahu. Makanya diperintahkan untuk belajar. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, tidak sepatutnya bagi penuntut ilmu untuk sholat bermakmum di belakang orang yang tidak benar dalam membaca surat Al-Fatihah. Jadi ini nasihat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Tidak sepatutnya bagi penuntut ilmu, kayak kita ini kan masih penuntut ilmu, untuk sholat bermakmum di belakang orang yang tidak benar dalam membaca surat Al-Fatihah, terjatuh dalam kesalahan jali sehingga mengubah huruf dan maknanya, atau mengubah huruf dan harokatnya, ya. Adapun orang yang salah dalam ruang lingkup lahn khafi dan mungkin terkandung dalam qiraah dan memiliki alasan dasar dalam hal tersebut, maka sholatnya dan sholat orang yang bermakmum kepadanya tidak batal kalau kesalahannya khafi, ya. Yang kemarin yang penjelasan sedetail, ya. Ibnu Qudamah dan ulama yang lainnya pernah berkata, dalam surat Al-Fatihah itu ada 14 tanda syiddah atau tasdid. Siapa saja yang meninggalkan salah satunya
berarti telah melakukan lahan jadi. Ya. Jadi hati-hati kalau membaca di Al-Fatihah. Dia mengatakan ada 14 tanda syiddah, tanda tasdid. Kalau kita meninggalkan satu saja, ya, maka ini kita jatuh dalam kesalahan jali. Ya. Gimana cara pembenahan lahan jali kalau kita mungkin kita sering melakukan kesalahan? Cara memperbaiki kesalahan dari lahan jali pada huruf dilakukan dengan dua cara. Ini pada huruf ya, yaitu mengenal makharijul huruf dan sifatnya, serta talaki. Apa talaki? Belajar langsung dari guru. Ini aman. Ya, jenengan kalau nggak mudeng makharijul huruf, sifatul huruf, sudah panggil aja guru seminggu sekali, selesai. Simak terus. Ada 3 cara untuk memperbaiki kesalahan dari lahan jali pada harokat. Kalau tadi pada huruf ya. Kalau pada harokat itu mengenai kaifat atau tata cara pengucapan harokat atau sukun, mengenai kaidah-kaidah bahasa Arab dan dengan talaki. Jadi kita mengenal dengan cara mengenal atau tata cara pengucapan harokat atau tata cara pengucapan sukun, mengenal kaidah-kaidah bahasa Arab dan dengan cara talaki, yaitu belajar langsung dari guru. Ya, itu jika kita jatuh dalam kesalahan jali. Ya. Adapun kalau kesalahan khafi, ya. Apa itu definisi kesalahan khafi? Kesalahan khafi itu sebuah kesalahan yang masuk pada lafaz-lafaz sehingga merusak huruf atau kaidah bacaan. Ya, tanpa merusak makna. Nah, kalau khafi itu tanpa merusak makna. Ya. Dan lahan khafi terdapat juga pada huruf dan harokat. Ya. Dan lahan khafi pada huruf terjadi dalam 3 bentuk. Ya, yaitu tercampurnya mat dengan gunnah, saktah dalam pengucapan huruf yang kemarin sudah kita sebutkan, huruf itu diputus-putus, itu namanya saktah. Ya, alhamdulillah itu maksudnya dia kesalahan khafi. Ya, jadi saktah dalam pengucapan huruf yang bersukun atau bertasjid. Ya, jadi ketika tasjid itu al-lam itu termasuk kesalahan khafi. Ya. Dan kesalahan khafi, hukum kesalahan khafi itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalam masalah ini pendapat ya yang ditulis, yang pertama, apabila qiraahnya dalam rangka talaki, ya, maka wajib untuk menjaga diri dari lahan khafi dan tidak boleh sengaja melakukannya walaupun tidak merusak makna. Dan dalam talaki seperti ini dia berusaha untuk benar. Ya. Apabila qiraahnya dalam rangka tilawah biasa dengan darus, ya. Jika si qori pembaca Quran tadi orang yang mutkin dan pandai tentang hukum-hukum, maka aib tercela bagi dirinya membaca Al-Quran dengan tidak memakai hukum-hukumnya. Maka ketika panjenengan sudah punya ilmu, maka hendaknya panjenengan baca dengan sebaik-baiknya, walaupun dari sendiri. Ya. Adapun apabila si qori itu artinya pembaca Al-Quran, ya, adalah orang awam, ya, dia nggak tahu orang yang baca Quran ini dia orang awam, ya, maka insya Allah tidak mengapa, karena dia meninggalkan sifat-sifat, ya, atau hiatan yang tidak mengeluarkan huruf dari tempatnya serta tidak merusak makna. Jadi kalau kesalahan khafi bagi orang yang dia itu sudah tahu hukum-hukum, maka dia berusaha untuk menjaga. Tapi bagi dia yang masih belum punya ilmu, ya, maka dia wajib tetap harus belajar. Tapi kalau misalnya dia ternyata baca, dia nggak tahu kalau itu satu kesalahan,
maka ini tidak merubah makna. Nah, terus bagaimana hukum bermakmum di belakang imam yang lahan? Jadi banyak pertanyaan seputar hukum bermakmum kepada imam yang melakukan lahan dalam sholat. Apakah sholatnya sah atau tidak? Ya, karena masalah itu penting maka dibahas di dalam kitab ini. Ya, inti masalah ini dibagi dalam dua bahasan, yaitu hukum imam yang lahan dengan lahan yang mengubah makna, dan hukum imam yang lahan tetapi lahannya tidak mengubah makna. Yang pertama, hukum imam yang lahannya mengubah makna. Untuk masalah ini para ulama 4 mazhab telah bersepakat tentang tidak sah sholat dan keimaman orang yang sengaja melakukan lahan yang mengubah makna. Adapun apabila dilakukan secara tidak sengaja, maka dalam hal ini ada 4 pendapat menurut para ulama. Ya, jadi dia sudah tahu tentang hukum, dia sengaja melakukannya, maka tidak sah sholat. Tapi kalau dia nggak sengaja, maka para ulama berbeda pendapat. Yang pendapat pertama, apabila terjadi pada surat Al-Fatihah, maka imamannya atau dia mengimaminya tidak sah, dan apabila di surat lain, maka imamnya sah, hanya saja dihukumi makruh. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Hanabilah. Ya, jadi kalau misalnya dia di surat lain, ya, maka tetap sah, bukan di surat Al-Fatihah. Tapi kalau suratnya di surat Al-Fatihah, maka imamnya tidak sah. Fatal ya. Iya. Pendapat kedua, hukum imam orang yang lahan tidak sah secara mutlak, baik pada surat Al-Fatihah ataupun pada surat yang lain. Ini pendapat mazhab Hanafi generasi awal dan sebagian pengikut Malikiyah. Pendapat yang ketiga, hukum imam orang yang lahan sah secara mutlak baik pada surat Al-Fatihah ataupun surat lain. Ini pendapat pengikut mazhab Hanafi generasi akhir dan sebagian pendapat pengikut Malikiyah. Dan yang keempat, hukum imam orang yang lahan dalam surat Al-Fatihah tidak sah. Adapun dalam surat yang lain dihukumi sah dan tidak makruh. Ini pendapat sebagian ulama dari kalangan Malikiyah. Dari 4 pendapat di atas, ya, pendapat yang rajih yang paling kuat adalah pendapat pertama dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, dalil yang mereka gunakan lebih kuat. Ya, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Asy-Syamit bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Argumentasi dari hadis tersebut adalah Nabi mengabarkan kepada kita bahwa sholat dihukumi tidak sah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Maksudnya membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang benar tanpa lahan. Ya. Maka orang yang terjatuh pada lahan yang mengubah makna berarti tidak membaca dengan benar sesuai dengan sifat atau tata cara yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sholatnya tidak sah. Dengan dasar kesalahan ini, keimamannya dalam sholat dihukumi tidak sah. Ya. Kemudian yang kedua, adapun dalil dari makruhnya imam yang lahan pada surat selain Al-Fatihah, walaupun sah keimaman sholatnya, ya, ini diilustrasikan sebagai berikut. Seorang imam hanya membaca surat Al-Fatihah dan tidak membaca surat lain, maka sholatnya tetap dihukumi sah. Jadi misalnya dengan hanya membaca Al-Fatihah saja, nggak baca surat, maka sholatnya tetap sah. Dan apabila hukum sholatnya sah pula lah sholatnya orang yang bermakmum kepadanya. Jadi kalau cuman dia salah di suratnya, maka tetap dia sah. Dari sisi lain Al-Quran itu lafaz dan maknanya mu'jiz, ya. Artinya lafaz dan maknanya sangat tinggi dan ia merupakan mukjizat teragung Nabi Muhammad yang tidak bisa ditandingi. Ya, jika seseorang membaca Al-Fatihah dengan lahan yang mengubah maknanya, maka hilanglah kemukjizatannya. Nah, ini tentang hukum bermakmum di belakang imam yang lahan. Makanya sebagai seorang takmir masjid atau pengurus masjid, kalau menunjuk imam itu jangan asal tunjuk, karena kita nanti yang
berdosa karena kita yang nunjuk, ya. Dan sekarang ini di kaum muslimin banyak yang mereka itu kadang menggampangkan, ya. Yang penting maju, ya. Barakallahu fiik, ini tentang lah. Kita langsung. Nah, kita kemarin terakhir sampai hukum apa? Taqriban, tajanisain, masih lain, ya. Mim itu kayak. Iya. Nah, jadi sekarang kita ulang lagi supaya dengan ingat. Yang pertama adalah hukum non sukun atau tanwin. Jadi harus diingat-ingat, Al-Quran tidak bisa lepas dari hukum non sukun dan tanwin. Makanya kita juga harus paham. Nggak apa-apa tapi jangan paham. Jadi hukum non sukun atau tanwin di dalam Al-Quran terbagi menjadi 5. Yang pertama idgham fi gunnah. Apa itu? Nun sukun dan tanwin bertemu dengan bertemu ya nun wow ya mim nun waw. Kemudian yang kedua bila gunnah. Apa itu bila gunnah? dengan ro. Sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ro. Kemudian iklab. Apa itu iklab? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan yang 15 huruf. 15 huruf iklab. Ba. Kemudian yang keempat idhar. Apa itu idhar? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan alif, ha, ain, ghain, ha. Dibaca jelas. Kemudian yang terakhir ikhfa. 15-nya huruf. 15 huruf. Apa saja? Ta, jim, dal, za, sin, shin, shad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Diurutkan aja. Ta, jim, dal, za, sin, shin, shad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Nah, diurutin biar gampang. Ya, itu hukum non sukun atau tanwin terbagi menjadi 5. Kalau hukum mim sukun, setelah nun sukun, mim sukun. Yang pertama, mim sukun bertemu dengan mim. Yang kedua, mim sukun bertemu dengan ba. Yang ketiga, mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Ya. Kemudian yang berikutnya, setiap huruf yang sama, yang pertama sukunnya idgham utama nilai, ya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak saya. Kemudian kalau ada nun dan mim yang bertasdid, apa namanya? Gunnah. Gunnah itu ada tingkatannya. Itu masuk tingkatan yang keberapa? Nun dan mim yang bertasdid masuk tingkatan yang paling sempurna. Akmalu matakun, yang paling sempurna. Ada gunnah yang sempurna, gunnah. Kemudian iklab. Kemudian kurang, gunnah yang kurang. Apa gunnah yang kurang? Nun dan mim yang sukun. Barakallahu fiik. Kita cukupkan di subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.